Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dede, apa kabar nih? Alhamdulillah Bu Manisang, seperti yang Bu Manisang lihat saat ini, ya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Bu Oh, Manisang. begitu. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan? Silakan. Jadi tujuan saya datang ingin menemui Bu Manisang ini, saya mau menceritakan kegalauan saya terkait anak wali saya Bu Manisang. Oh, ya bikin galau juga ya anak wali. Inilah Iya. suka-dukanya kami wali kelas seperti ini banyak. Mungkin hanya terlihat di luar, kami ini enak punya perwalian, apalagi Iya, saya sih 11 kira karena kalau hari satu. guru kan banyak hadiahnya kan. Alhamdulillah kalau persoalan hadiah luar biasa, anak-anak itu tidak pelit terkait pemberian hadiah kepada gurunya, tetapi yang Iya. menjadi permasalahan saya di sini Bu Manisang, kadang anak-anak masih kurang motivasinya untuk membersihkan kelas. Seperti itu ya. Padahal enak kan kalau dia termotivasi sendiri. Betul, karena selama ini Bu Manisang saya selalu mengingatkan, baru mereka mau peduli dengan kebersihan kelas. Kalau saya tidak mengingatkan Bu Manisang, tidak dibersihkan lagi kelas. Jadi saya sebenarnya bingung bagaimana cara saya, langkah saya Bu Manisang supaya ini anak-anak wali saya tanpa saya suruh mereka langsung membersihkan kelasnya. Apakah hanya perwaliannya Ibu Saina begitu atau kira-kira wali lain juga merasakan seperti itu? Kalau saya pantau di kelas 11 ini, di kompleksnya kelas 11, sepertinya sih bukan hanya anak wali saya, tetapi ada beberapa juga kelas saya lihat tanpa wali kelasnya mereka sudah sadar diri. Jadi ini sebenarnya saya boleh dibilang saya cemburu Sama dengan Ibu Muti ya, karena tetanggaan dengan anak walinya Ibu Muti kan? Ya alhamdulillah, tapi betul saya sangat apresiasi yang luar biasa. Kelas 11-8 itu saya tidak pernah melihat Ibu Inna itu setiap sore untuk pergi mengecek di kelasnya, tapi alhamdulillah luar biasa. Anak walinya itu saya lihat tanpa wali kelasnya mereka termotivasi untuk membersihkan kelasnya. Pernah bincang-bincang sama Ibu Inna kira-kira kenapa bisa anak walinya seperti itu? Ya, itu yang belum saya lakukan Bu Manisang sampai dengan saat ini. Iya, siapa tahu ada cara tersendiri atau apa. Betul, betul. Tapi kalau saya lihat perwaliannya Ibu Inna juga kok bersih-bersih saja sih. Alhamdulillah kalau persoalan bersih sih Bu Manisang, tetapi harapan saya masih lebih dari itu yang terlihat sekarang di kelas. Saya maunya anak-anak itu setiap saat kalau dia lihat debu atau kotoran dia langsung bersihkan. Tapi kan ini nanti disuruh atau nanti pas jadwal piket baru mau menyapu, baru mau membersihkan. Kalau dipikir-pikir jangan kamu murid guru juga kan begitu. Asuhnya kayaknya biasa saja sih. Tapi kira-kira bagaimana ya caranya untuk mengubah karakter mereka seperti itu? Jadi Bu Manisang, rencana saya ke depan seperti yang Bu Manisang sampaikan tadi, bagaimana kalau saya bincang-bincang dulu sama Bu Inna, siapa tahu Bu Inna bisa memberikan saya tips trik bagaimana anak-anak ini tanpa disuruh mereka sudah termotivasi. Jadi insya Allah ke depan saya akan merencanakan waktu untuk bincang-bincang dengan Bu Inna bagaimana saya bisa memotivasi anak wali saya. Dan itu juga sih kekhawatiran saya, jangan sampai hanya karena mau dinilai baru kelas mau bersih. Itu yang sampai dengan saat ini yang saya tidak inginkan itu terjadi, khususnya di anak wali saya. Kira-kira apa sih yang menjadi kebahagiaan Ibu Ina di dalam perwalian? Pasti deh ada juga rasa bahagia dengan anak walinya. Alhamdulillah sampai dengan saat ini anak-anak saya ini anak-anak yang membanggakan. Karena di setiap event, setiap momen anak-anak saya ini selalu ada prestasi yang ditorehkan. Ada nama kelasnya yang biasa disebut ketika mengikuti lomba yang diadakan oleh pihak sekolah Bu Manisang. Makanya saya juga cemburu lihat anak walinya Ibu. Alhamdulillah. Sudah luar biasa kelasnya, selalu juara Alhamdulillah Bu Manisa. terbersih minggu itu.
Jadi mungkin ya Bu Ina bisa selesaikan sendiri Iya. masalahnya ya, karena ya itu tadi Eh, kira-kira apa nih masih siapa yang dilibatkan? Kira-kira siapa yang bisa dilibatkan untuk menyelesaikan masalahnya itu? Insya Allah Bu Manisang, terkait permasalahan saya ini, insya Allah saya akan berkolaborasi dengan wali kelas lain tuh seperti betul. tadi yang Bu Manisang sarankan. Bukan disarankan sih sebenarnya, tapi Bu Saya Manisang, bertanya sih. iya Bu Manisang memberikan informasi kepada saya bagaimana supaya saya bisa mencari jalan atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya akan berkolaborasi dengan wali kelas yang lain untuk senantiasa menjaga mood, menjaga integritas untuk tetap istiqomah mendampingi anak wali. Nah, itu yang pertama. Kemudian saya akan berkolaborasi tentunya dengan anak murid saya, anak wali saya, khususnya pejabat-pejabat kelasnya, supaya bisa membantu meringankan kegelisahan saya selama ini. Iya, jadi ya saya rasa di sini kan ada juga koordinator wali kelasnya kan. Oh, Jadi, betul ya, insya Allah Iya. itu nanti yang akan saya libatkan juga untuk ambil tanggung jawab di sini, koordinator wali kelas, mana tahu koordinator wali kelas bisa memberikan masukan yang lebih lagi dari apa yang menjadi kegelisahan saya. Jadi alhamdulillah dengan saya berbicara dengan Bu Manisang ini saya bisa tahu, oh ini langkah yang harus saya ambil ketika saya menghadapi permasalahan seperti ini Bu Manisang. Iya, kira-kira langkah-langkah menurut yang kesimpulannya ini yang menurut Ibu Ina ini bisa diambil. Iya, jadi yang saya bisa tarik kesimpulannya di sini intinya itu berkolaborasi dengan rekan sejawat, wali kelas, kemudian dengan anak murid saya, pejabat kelas, kemudian koordinator wali kelas, insya Allah Iya. akan saya lakukan dalam waktu dekat ini. Oke, jadi kira-kira sekarang perasaan seperti apa sih setelah Alhamdulillah saya sangat berterima kasih Bu Manisang. Setelah saya bincang-bincang dengan Bu Manisang, saya lebih lega, lebih tahu lagi langkah yang akan saya lakukan ke depan seperti apa. Jadi ke depannya saya tinggal tindak lanjut dari apa yang hasil bincang-bincang kita pada hari ini Bu Manisang. Iya, Terima oke kasih deh. banyak Bu Oke, Manisang. berarti aman ya. Alhamdulillah. Oke. Ya, saya pamit dulu Bu Manisang. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Manisa. Waalaikumsalam. Waduh, maaf nih, saya datang ini untuk apa cerita, mau cerita-cerita nih. Oh iya, itu saya baca pesan tadi Bu Manisang di HP, katanya Bu Manisang mau ketemu. Iya, Ya. karena saya sebenarnya tidak tahu mau mulai dari mana sih yang saya mau bahas, tapi oke lah, karena pekerjaan saya sehari-hari. Entah kenapa saya akhir-akhir ini merasa terlalu banyak beban dengan pekerjaan sekarang, terutama itu misalnya kita masuk pagi-pagi, biasa saya selalu telat di situ karena padahal rumah saya dekat, tapi selalu saja terlambat. Jadi itu menjadi beban bagi saya, karena bagaimanapun juga kalau kita terlambat tetap kita merasa salah terhadap diri sendiri kan. Jadi Baik Bu Manisang, kalau saya mendengar pernyataan Bu Manisang tadi, tujuan pertemuan kita hari ini, kita akan membahas permasalahan Bu Manisang terkait bagaimana untuk tidak datang terlambat di sekolah. Selanjutnya saya ingin bertanya ke Bu Manisang, apa hal yang menyebabkan Bu Manisang itu bisa sampai terlambat ke sekolah kalau pagi? ya itu dia, apalagi saya memang selalu lihat jam di kamar mandi pun ada jam, karena Luar biasa Bu Manisang. saya mau pantau kalau jam masih belum jam 7 saya masih santai. Luar Karena saya juga butuh santai-santai sih, maksudnya saya kalau terburu-buru saya merasa tertekan, itu dia. Jadi
saya selalu mau menghindar dari tertekan, tapi dengan terlambat saya malah lebih tertekan. Kira-kira gimana nih solusinya kalau yang seperti ini? Betul. Ya, jadi Bu Manisang mau atau kepinginnya Bu Manisang itu tidak terlambat tapi tidak tertekan juga. Ya, itu. Betul sekali, karena kalau kita kapan tertekan, kita tidak bahagia, larinya kita akan sakit. Jadi hal-hal yang lain yang telah Bu Manisang lakukan selain Bu Manisang membuat diri Bu Manisang lebih rileks untuk menghadapi tuntutan atau tanggung jawab dari pekerjaan kita sebagai guru, harus datang pagi tepat waktu karena kita itu guru, ditiru dan digugu oleh anak-anak kita. Hal-hal lain yang sudah Bu Manisang lakukan seperti apa sehingga Bu Manisang tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah? Ya, kalau saya paksakan, saya bisa saja tidak terlambat. Jadi hanya sekali-sekali saya paksakan, sekali-sekali saya rileks. Jadi kalau rileks ya terlambat. Kalau saya paksakan cepat datang, tapi itu tadi terlambat. Tapi ya mudah-mudahan saya bisa menyadari hal itu dan bisa belajar dari teman-teman yang selalu tepat waktu. Bagaimana sih memanage waktunya tuh? Ya, kira-kira teman kita yang suka ditempati apalagi tanya-tanya mengenai waktunya itu bagaimana ya? Mengatur waktunya dia. Atau Bu Ina bagaimana caranya mengatur waktunya? Iya, kalau saya mendengar pernyataan Bu Manisang tadi bahwa dengan kita memaksakan diri untuk datang lebih awal, itu kita tidak akan terlambat. Seperti itu yang Bu Manisang sampaikan tadi. Jadi saya garis bawahi di sini, artinya kita hanya perlu saja membiasakan diri Bu Manisang. Bagaimana kita bisa cepat hadir, tepat waktu di sekolah. Kemudian tadi Bu Manisang sampaikan bahwa Bu Manisang juga ingin cerita-cerita dengan teman-temannya yang terkadang bukan terkadang ya, yang sering cepat hadir, tepat waktu datang di sekolah. Jadi kalau Bu Manisang mengutarakan atau mengungkapkan seperti itu, ke depan komitmen seperti apa yang harus Bu Manisang lakukan? Iya Pak, saya mau diskusi ini. Ada teman kita yang saya lihat mau selalu cepat. Itu Ibu Aji Rahmawati itu. Masya Allah. Iya, kenapa? Karena saya sering lihat fotonya ada di piket pagi-pagi membantu di situ, walaupun bukan hari piketnya, ada beliau berdiri di situ. Tapi selama ini saya belum kepikiran mau tanya-tanya, hanya selalu saya marah pada diri saya dan marah pada orang yang memberi saya aturan seperti itu. Akhirnya menumpuklah masalah, tapi ya mungkin bisa saya selesaikan dengan berdiskusi dengan teman-teman yang bisa tepat waktu. Salah satu teman yang saya lihat di situ adalah Ibu Aji Rahmawati. Yang lain saya tidak terlalu tahu karena tidak sering saya lihat fotonya pagi-pagi. Luar biasa ya, memang rekan kita itu atau senior saya itu saya akui sangat dedikasinya untuk datang tepat waktu itu luar biasa. Apalagi beliau merupakan salah seorang guru agama di sekolah kita ya Bu Manisang, jadi luar biasa, ini menjadi motivasi buat kita semua. Selain itu Bu Manisang, siapa yang akan Bu Manisang libatkan terkait permasalahan Bu Manisang sehingga Bu Manisang ini ke depan tidak terlambat lagi datang di sekolah di pagi hari? Iya, mungkin saya juga harus memanage dengan keluarga saya di rumah supaya bisa mengerti kalau saya harus pergi cepat. Ya itu yang memang saya tidak terlalu tekan orang di rumah saya, yang saya tekan diri saya sendiri. Tapi mudah-mudahan nanti saya bisa diskusi dengan keluarga bahwa saya harus ada di sekolah jam 7.15. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Wah, luar biasa Bu Manisang ini. Alhamdulillah Bu Manisang, kalau seperti itu rencana kedepannya setelah diskusi kita pada saat ini di jam ini Bu Manisang sendiri bagaimana perasaannya? Ya, saya menemukan solusi bahwa saya harus berdiskusi dengan teman sejawat yang saya memang akui bahwa beliau itu tepat waktu datangnya. Jadi
selama ini memang saya belum pernah kepikiran di situ, hanya saya menekan diri saya, tapi saya rasa kalau tertekan terus-menerus tidak akan sanggup. Jadi harus ada solusi. Saya temukan, saya akan tanya teman itu tadi Ibu Aji Rahmawati. Jadi ya, terima kasih atas diskusi kita hari ini. Itu sangat membuka wawasan saya untuk mengubah diri saya, mudah-mudahan bisa, insya Allah. Iya, luar biasa Bu Manisang. Saya juga sangat senang, sangat bahagia ketika Bu Manisang menyampaikan bahwa Bu Manisang telah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Manisang hadapi selama ini. Iya. Jadi saya juga merasa lebih bermanfaat Bu Manisang, karena dari pembicaraan kita pada saat ini Bu Manisang bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang Bu Manisang hadapi. Iya, itu. Makasih banyak. Iya, sama-sama Bu Iya, Manisang. oke. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.